Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahab dengan NIM akhir 021. Pada video kali ini saya menjelaskan tentang kuis fisika komputer 2 dengan 2 soal. Nah, untuk soal yang pertama yaitu ceritakan perbedaan metode eksplisit dan implisit dalam penyelesaian persamaan gelombang baik secara matematis maupun fisik. Dan kedua itu lebih baik mana antara metode eksplisit dan metode implisit baik dalam kasus parabolik yaitu persamaan lapas dan Poisson maupun hiperbolik dalam persamaan gelombang. Untuk jawaban pertama yaitu penyelesaian persamaan gelombang dalam menggunakan metode eksplisit dan implisit. Pada kali ini saya akan menjelaskan metode eksplisit terlebih dahulu. Untuk persamaan gelombang yang saya gunakan adalah persamaan gelombang umum yaitu do kuadrat y per do t kuadrat sama dengan c kuadrat per do kuadrat y per do x kuadrat. Persamaan ini bisa dikatakan sebagai persamaan penggambaran gelombang lari, di mana y sebagai fungsi posisi x dan fungsi waktu sebagai t. Dan nilai c ini sebagai kecepatan gelombang matematik, di mana saya menganggapnya hanya sebagai konstanta, dan komponen do kuadrat y per do t kuadrat ini merupakan percepatan hubungan antara percepatan kedua terhadap waktu, dan do kuadrat y per do x ini hubungan percepatan kedua terhadap posisi. Saya mendefinisikan posisi x sebagai delta x dan waktu ini sebagai delta t. Selanjutnya saya akan menggunakan notasi beta Higgs sentral terhadap turunan waktu ini dan turunan posisi ini. Dan saya mendefinisikan seperti yang saya jelaskan tadi. Dan saya membagi interval x menjadi titik xi ini berupa posisi dengan nilai i 0, 1, 2 dan seterusnya. Dan saya juga membagi interval t menjadi titik tn dengan nilai n 0, 1, 2 dan seterusnya, di mana nilai n ini sebagai waktu. Dari pendekatan beta ini didapatkan rumus numeriknya. Rumus ini saya ambil dari Ilmu Komunikasi Indonesia, yaitu untuk turunan kedua terhadap waktu ini didapatkan nilai y in plus 1 min 2 y in plus y n 1 per delta t kuadrat. Di mana nilai ini sebagai posisi dan nilai n sebagai waktu. Mengapa saya mengatas bawah? Karena ini merupakan beda dimensi dan supaya enak dibaca. Untuk turunan kedua terhadap posisi didapatkan nilai y plus 1 n min 2 y in plus y min 1 n per do x kuadrat. Di mana saat ini turunan terhadap waktu, ada yang plus 1 ini merupakan n, ada n1 dan n1 ini karena terhadap turunan waktu. Terhadap turunan posisi yaitu i plus 1 dan i min 1. Di mana dari rumus kedua di atas bahwa saya menggunakan nilai y pada waktu n dan n-1 ini sebagai ukuran rangka waktu kecil, yaitu t-nya, untuk mengintegrasikan ke waktu n+1, di mana memanfaatkan nilai y pada waktu n dan n+1 untuk mengintegrasikan ke waktu n+1. Kemudian dari rumus numerik 2 ini terhadap turunan kedua terhadap waktu dan turunan terhadap posisi, saya masukkan ke dalam persamaan gelombang ini. Persamaan gelombang ini menjadi seperti berikut, di mana saya akan menyederhanakan dengan memanfaatkan jabar, di mana ruas delta t kuadrat saya pindahkan ke ruas kanan dengan cara untuk mengalirnya seperti ini, dan kemudian nilai c kuadrat dikali delta t kuadrat per delta x kuadrat saya anggap sebagai nilai lambda kuadrat
sebagai hanya penyederhanaan saja. Didapatkan ini stepnya. Nah, pada kali ini ada terdapat komponen Y, I, N, dan ada Y, I, N ini saya satukan dari komponen di luas kanan ini min 2 Y, I, N plus Y, I, N 1 saya pindahkan ke ruas kanan untuk mencari nilai Y, I, N plus 1 dan didapatkan hasil yaitu Y, I, N plus 1 sama dengan 2 dikali dalam kurung 1 min lambda kuadrat per dikali Y, I, N plus min Y, I, N min 1 plus lambda kuadrat dalam kurung Y, I plus 1 N dan Y, I min 1 N. Nah, dari rumus iteratif ini hasilnya dapat diselesaikan persamaan gelombangnya dalam metode eksplisit dan didapatkan nilai Y, I, N plus 1 sebagai bentuk solusi penyelesaian persamaan gelombang. Nah, kemudian dari metode implisit ini, seperti yang tadi, persamaan gelombangnya saya gunakan sama hanya persamaan gelombang umum yaitu do kuadrat Y per do T kuadrat per T kuadrat do kuadrat Y per do X kuadrat, dimana saya mendefinisikan posisi X delta X dan waktu sebagai delta T, dimana saya melakukan pendekatan beta Inggris netral untuk mendapatkan rumus numeriknya dengan membagi interval X menjadi titik XI dengan nilai I 0, 1, 2, dan seterusnya, dan interval T juga menjadi titik Tn dengan nilai N 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, dari pendekatan beta hingga selanjutnya dari persamaan gelombang ini didapatkan rumus numeriknya yaitu untuk turunan kedua terhadap masing-masing posisi waktu dan posisi, dimana turunan kedua terhadap waktu sama seperti yang tadi metode eksplisit yaitu Y, I, N plus 1 min 2 Y, I, N plus Y, I, N 1 per delta T kuadrat. Nah, pada posisi ini turunan kedua terhadap posisi terdapat perbedaan dari rumus numeriknya dari metode implisit dan eksplisit, yaitu Y, I plus 1 N plus 1 min 2 Y, I, N plus 1 plus Y, I min 1 N plus 1 per delta X kuadrat, dimana kenapa berbeda dari metode eksplisit menurut saya karena pada metode eksplisit ini dari turunan kedua terhadap posisi ini, dalam metode implisit turunan kedua terhadap posisi ini melibatkan semua nilai N plus 1 pada persamaannya sehingga didapatkan rumus numerik sebagai berikut. Nah, dari kedua rumus numerik ini yaitu dimasukkan ke dalam persamaan gelombang seperti halnya metode eksplisit tadi, yaitu benar. Nah, seperti ini, yaitu kemudian nilai delta T kuadrat ini dipindah luaskan ke kanan dengan dikalikan dengan saya menghapuskan nilai lambda kuadrat ini sebagai representasi dari C kuadrat per delta T kuadrat per delta X kuadrat. Nah, kemudian saya memasukkan nilai lambdanya dan kan sini terdapat nilai YI, komponen YI N plus 1 ada 2, dimana di luas kiri dan di luas kanan, dan saya akan samakan yaitu menjadi 1 plus 2 lambda kuadrat dikali YI N plus 1 sama dengan ini lambda kuadrat YI plus 1 N plus 1 plus YI min 1 N plus 1 dari luas ini, luas kirinya min 2 YI N plus YI N 1 dipindah ke ruas kanan sehingga mendapatkan hasil akhir seperti ini. Nah, dari rumus akhir ini atau rumus iteratifnya saya bisa anggap sebagai sistem persamaan linear dan karena terdapat beberapa solusi. Nah,
Nah, persamaan ini merupakan sistem persamaan linear saya anggap untuk menghitung nilai y n plus satunya, di mana pada ruas kanan satu sama ini saya misalkan menjadi a y n plus 1 komponen a, dan komponen b ini y2 yin, dan plus c ini y n minus 1. Nah, di mana nilai a y n plus 1 merupakan pada bagian ruas kiri yang memiliki nilai n plus 1, dan nilai b yin merupakan matriks dari nilai y pada waktu n dan plus c pada nilai m1. Nah, dari sistem persamaan linearnya saya menggunakan notasi beta matriks dapat dihasilkan, yaitu yin plus 1 sama dengan a inverse kali b yin plus c. Nah, dimana dari sistem persamaan linear tersebut, karena terdapat a inverse dapat diselesaikan dengan metode eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan, atau bisa dilakukan perhitungan komputasi untuk memudahkan mencari penyelesaian persamaan gelombang, itu y n plus 1 pada persamaan dalam metode implisit. Nah, dari penjelasan metode eksplisit dan implisit ini, saya bisa menjelaskan perbedaannya baik secara matematis dan secara fisiknya. Nah, saya sudah tulis perbedaannya itu matematisnya dari segi rumus iteratif. Nah, eksplisit ini menggunakan rumus iteratif yang secara langsung menggantikan turunan kedua dengan pendekatan beda hingga untuk mendapatkan nilai y n plus 1 bisa dilihat saya tunjukkan. Nah, dari rumus numerik kedua ini langsung dimasukkan ke dalam persamaan gelombang dan mendapatkan hasil yin plus 1. Nah, sedangkan untuk implisit melibatkan solusi sistem persamaan linear dalam rumus iteratif untuk mendapatkan nilai yin 1. Nah, metode implisit ini sama seperti metode eksplisit menggunakan rumus numeriknya, dan tapi terdapat perbedaan pada turunan kedua terhadap posisi, yaitu karena melibatkan semua komponen n plus 1. Nah, dari rumus iteratif ini menghasilkan solusi sistem persamaan linear. Persamaan ini berupa persamaan linear dan didapatkan solusinya dengan menggunakan terdapat a inverse-nya. Nah, dari perbedaan segi penyelesaian persamaannya itu eksplisit memerlukan solusi secara langsung tanpa melibatkan proses penyelesaian sistem persamaan linear yang sudah dijelaskan pada segi iteratif, dan implisit ini juga melibatkan penyelesaian sistem persamaan linear yang memerlukan teknik numerik seperti eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan, atau hanya perhitungan komputasi lainnya untuk memudahkan penyelesaian persamaannya. Nah, dari perbedaan fisiknya, secara stabilitas numerik, eksplisit ini memerlukan ukuran rangka waktu yang kecil atau pas untuk mencegah divergensi atau selisih yang jauh. Nah, dimana ukuran rangka waktu kecil yang dimaksud yaitu ini pada nilai y pada waktu n dan n-1 untuk mengintegrasi waktu n+1. Nah, dimana nilai n dan n+1 ini saya anggap kecil untuk menuju ke n+1. Nah, dari implisit merupakan menurut saya lebih stabil karena dapat menggunakan ukuran rangka waktu yang besar atau lebih besar, dikarenakan pada implisit sebenarnya ini langsung menggunakan komponen nilai y pada n+1.
Nah, dari kecepatan konvergensi, eksplisit ini, metode eksplisit dapat konvergen lebih cepat karena ukuran rangka waktu kecil dalam beberapa kasus tergantung pada sifat persamaan divergensinya. Karena ukuran rangka waktu kecil, konvergennya lebih cepat. Nah, namun tidak menutup kemungkinan implisit ini lebih lambat dalam konvergensi karena melibatkan solusi sistem persamaan linear sehingga membutuhkan penyelesaian secara kompleks. Namun dari konvergensinya lambat, metode implisit ini lebih stabil atau lebih baik. Stabil sebenarnya karena penyelesaian kompleks dan dalam menggunakan kondisi batas kompleks. Nah, untuk pertanyaan kedua, lebih baik mana antara metode eksplisit atau implisit baik dalam kasus parabolik, persamaan lapas, dan Poisson maupun persamaan gelombang. Nah, dari penjelasan nomor 1 di perbedaan bahwa metode eksplisit dan implisit antara lebih baik mana sudah dijelaskan. Menurut saya itu pilihan tergantung pada kasus masing-masing. Nah, untuk dalam persamaan gelombang, ketika Anda dalam kasus menggunakan ukuran rangka waktu lebih kecil, metode eksplisit ini cocok digunakan. Nah, ketika ada kasusnya menggunakan rangka waktu yang besar atau lebih besar dalam kondisi batas yang kompleks, metode implisit ini lebih cocok digunakan. Nah, dari persamaan parabolik ini, baik itu persamaan Laplace dan persamaan Poisson, di mana bentuk persamaan Laplace yaitu benar, saya tuliskan. Nah, bila U sama dengan 0 dan bentuk persamaan Poisson yaitu saya tuliskan dulu. Sebentar. Nah, bila dot U sama dengan min F benar X, Y, Z. Nah, dari bentuk persamaan Laplace ini 2 kuadrat U yaitu sama dengan 0. Nah, bentuk persamaan Laplace ini merupakan operator nabla kuadrat ini merupakan operator Laplace dan U ini fungsi yang bergantung pada variabelnya spasial. Nah, persamaan ini sering digunakan yang tidak bergantung pada waktu dan sebenarnya pada persamaan panas. Nah, bentuk persamaan Poisson ini yaitu nabla, sebenarnya nabla ini operator dan persamaan Poisson ini merupakan variasi dari persamaan Laplace dengan menggunakan simbol term yaitu X, Y, Z ini, dan dimana nilai F dalam bentuk X, Z ini merupakan diskripsi sumber dalam domain tertentu. Bentar, ada notifikasi. Nah, dari persamaan parabolik ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam satu gelombang. Persamaan ini bersifat eliptik atau parabolik tidak umumnya tidak berkaitan dengan perubahan waktu, melainkan dengan perubahan spasial atau kondisi batas. Nah, dari bagaimana eksplisit dan implisit dalam persamaan parabolik ini,
tergantung solusinya, tergantung kasusnya. Nah, pada metode eksplisit ini persamaan parabolik atau Laplace atau pembahasan eksplisit akan melibatkan interaksi melalui ruang domain tanpa keterlibatan waktu, sehingga yang menyebabkan metode eksplisit ini jarang dipakai karena ketidakstabilan numerik yang muncul karena melibatkan sistem persamaan linear. Nah, metode eksplisit ini pada persamaan paraboliknya, persamaan parabolik ini melibatkan formulasi sistem persamaan linear sehingga untuk mendapatkan solusi waktu berikutnya. Nah, metode pada persamaan eksplisit menggunakan sistem persamaan linear yaitu seperti halnya yang tadi. Nah, yang ini sehingga metode eksplisit lebih umum digunakan pada persamaan parabolik karena dalam kondisi batas yang kompleks. Nah, mungkin dalam penggunaannya metode eksplisit dan implisit ini tergantung pada kasus yang saat yang digunakan atau dibutuhkan. Antara metode eksplisit dan implisit ini merupakan, menurut saya, tidak ada yang sama dan sama-sama baik, tergantung kasus yang digunakan. Nah, untuk mendapatkan keuntungan, ada baiknya menggunakan metode semi implisit untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus dari metode eksplisit dan implisit. Nah, sekian penjelasan dari saya dari kedua soal tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.